Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tugas berkaitan dengan membuat sumber belajar berbasis internet. Kali ini saya akan menampilkan website yang dibuat dengan menggunakan Wix dari wix.com. Untuk pembuatan website dengan menggunakan Wix sendiri dapat dilihat pada materi sebelumnya beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana membuat Wix. Nanti silahkan dipelajari lagi. Tetapi saya ingin menampilkan di sini beberapa hal pokok yang harus ada di dalam website Anda. Yang pertama adalah bisa diperhatikan di sebelah saya ini. Yang pertama adalah judul dari website itu menyangkut tentang pokok bahasan yang akan dibahas. Jadi judulnya harus berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dipelajari lebih lanjut di dalam website Anda. Gitu. Kemudian berikutnya yang harus ada adalah yang pasti ada adalah home-nya atau tampilan awal dari website itu. Kemudian tampilan-tampilan berikutnya dibagi ke dalam pertemuan demi pertemuan. Jadi pertemuan pertama apa, pertemuan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dan yang terakhir jangan lupa Anda membuat sebuah pengayaan dalam bentuk blog. Anda bisa membuatnya dalam bentuk catatan atau pengayaan atau yang lain, asalkan bahwa di dalam bagian ini nanti Anda bisa update sewaktu-waktu, bisa tiap hari semacam blog gitu. Jadi saya lebih menganjurkan untuk membuat blog daripada laman website yang umum, karena nanti bisa diupdate tanpa mengubah yang lainnya. Itu. Kemudian mari kita lihat di laman ini, di laman home ini, di dalamnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan RPP. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Jadi Anda tampilkan kompetensi dasarnya, bisa ditampilkan langsung di sini, atau kalau saya nanti membuatnya di dalam halaman yang berbeda. Jadi ya ini hanya ditampilkan pengantarnya saja. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan, dan terakhir adalah strategi pembelajarannya. Jadi yang pokok adalah kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Berikutnya Anda boleh menampilkan rangkuman materinya atau poin-poin materinya, atau Anda menampilkan strategi pembelajarannya. Jadi bercerita tentang sebenarnya seperti apa pembelajarannya. Mari kita lihat. Jadi kalau punya saya seperti ini, kompetensi dasarnya pada bagian tersendiri, karena tidak mungkin muncul semuanya di dalam home. Demikian juga indikator pencapaian kompetensinya, karena banyak maka di laman tersendiri. Jadi begitu diklik masuk ke laman itu, indikator pencapaian kompetensi. Demikian juga tujuan pembelajaran seperti ini. Nah, begitu diklik maka akan muncul tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan-pertemuan yang lainnya saya contohkan yang paling komplit saya buat. Jadi saya juga membuat supaya bisa ditampilkan pada Anda apa isinya. Pertemuan pertama, di dalam setiap pertemuan akan mengikuti RPP yang sudah ada buat atau yang sudah kita buat RPP-nya. RPP itu kan terdiri dari paling tidak ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Kemudian saya lengkapi dengan penilaian. Jadi saya contohkan di pertemuan kedua ini nanti akan muncul seperti ini. Jadi pertemuan kedua tidak mungkin di pertemuan kedua akan lebih baik kalau ada pengantarnya di sini semacam ini, ada gambarnya, kemudian ada pengantarnya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Jadi ini adalah pengantarnya sebelum masuk ke pertemuan demi pertemuan.
kemudian ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kita lihat pendahuluan. Nah, pendahuluannya berisi tentang presensi. Presensinya bisa Anda linkkan ke Google Form atau yang lainnya. Kemudian persepsi. Jadi di dalam RPP ada persepsi, maka di dalam website Anda nanti persepsinya ini ditampilkan. Bisa dalam bentuk teks saja, teks dengan gambar, atau teks dengan video. Saya memilih dengan video karena ini menggunakan website, jadi lebih longgar kemungkinannya kalau ditampilkan juga videonya, akan lebih menarik. Itu di pendahuluan. Berikutnya adalah kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini dijelaskan seperti halnya di dalam RPP tentang materi-materi yang disampaikan di dalamnya. Jadi mulai dari tadi tentang sifat koligatif secara umum, kemudian dijabarkan berbagai macam sifat koligatif, dan sampai terakhir bagian tekanan osmosis. Ini belum selesai, saya memberikan tombol ke selanjutnya, ke latihan soal. Kegiatan inti yang kedua yaitu latihan soal untuk setiap sifat koligatif tadi, bagaimana cara menghitungnya. Dan yang terakhir adalah masih di link berikutnya adalah kegiatan intinya, yaitu aplikasi. Jadi bagaimana aplikasi dari sifat koligatif itu. Jadi aplikasi, nah, akan sangat baik kalau aplikasi tidak hanya teks. Aplikasi silahkan tambahi dengan gambar, ditambahi dengan video juga akan lebih menarik. Jadi tampilannya tidak monoton hanya teks saja seperti itu. Nah, seperti ini yang sudah dibuat. Jadi saya menampilkan aplikasi sifat koligatif, kemudian ditambah dengan videonya yang berhubungan dengan aplikasi tersebut. Kemudian masih lanjut ke kegiatan berikutnya adalah penutup. Ini seperti juga yang disampaikan di dalam RPP Anda. Kalau ada kesimpulan, buatlah kesimpulannya di situ. Kalau ada tugas, buatlah tugasnya di situ. Refleksi juga demikian. Tetapi saya membuatnya di sini adalah tugas proyeknya. Jadi nanti penutupnya guru akan memberikan tugas proyek, dan di sini tugas proyeknya dimunculkan seperti apa. Kemudian diberitahu juga bahwa di dalam tugas proyek nanti ada penilaiannya. Nah, di sini penilaiannya ditunjukkan juga. Kemudian ada latihan mandiri yang merupakan penilaian bagian pengetahuan. Jadi ada latihan mandiri 1, 2, dan 3. Nah, untuk latihan semacam ini Anda bisa menampilkannya langsung di dalam website ini, bentuk soal-soalnya, atau mungkin di-linkkan atau di-embedkan filenya, attachkan filenya. Filenya di-attachkan, kemudian mereka bisa klik, kemudian masuk ke Google Form atau hanya Word saja. Itu ya. Baik, berikutnya adalah penilaiannya. Penilaian ini yang sudah dibuat silahkan juga ditampilkan di sini. Ini contohnya. Jadi penilaian tadi dengan menggunakan tugas mandiri dan juga lembar observasinya. Silahkan ditampilkan di dalam bagian penilaian. Jadi sekali lagi, di dalam setiap laman pertemuan isinya tadi sesuai dengan langkah-langkah di dalam RPP Anda. Kalau RPP Anda menggunakan Discovery misalnya, langkah-langkah Discovery ditampilkan satu persatu, apa yang ada di dalamnya, apa yang akan dipelajari di dalamnya. Berikutnya yang terakhir adalah membuat catatan atau blog. Ini digunakan untuk pengayaan. Jadi contohnya di sini yang mungkin tidak ditampilkan di dalam materi utama, tapi baik untuk dipelajari oleh siswa. Seperti ini misalnya, apa beda molalitas dan molaritas. Nah, saya memberikan penjelasan seperti ini, dan nanti bisa ditambahi dengan penjelasan yang lain. Oleh karena itu di dalam Wix ini ada blogsnya juga. Oke, demikian penjelasan tentang website yang harus Anda buat.
Sekali lagi, ingat judulnya harus sesuai dengan pokok bahasan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.